Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bertemu lagi dengan Pak Rio dalam mata pelajaran informatika. Apa kabar kalian semua? Sehat hari ini? Bisa mungkin dituliskan di teks mungkin atau di chat room kita kali ini. Coba dituliskan kondisi kalian, suasana hatinya seperti apa pada siang, mohon maaf pagi hari ini. Oke, terima kasih. Ya, baik anak-anakku, melanjutkan apa yang kemarin Bapak sudah pernah sampaikan, bahwa dalam materi kita hari ini, sebelum Bapak nanti share screen, yang akan kita bahas atau kita ulas pada pagi hari ini, kita berdoa dulu semoga kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa dimudahkan, dilancarkan, serta nanti apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Persiapan berdoa mulai. Berdoa selesai, Bapak izin absen dulu kehadiran kalian. Nah, bisa ditulis hadir pada kolom komentar atau kolom chatting pada room kita pagi hari ini. Silakan tulis saja hadir gitu aja untuk memastikan bahwa kalian mengikuti benar kegiatan pembelajaran informatika pada pagi hari ini. Baik, terima kasih sudah banyak yang hadir, itu sudah 25 siswan hadir pada pagi hari ini. Ya, terima kasih atas responnya. Berikutnya, Bapak akan sampaikan kaitannya dengan materi yang akan kita ulas hari ini, yaitu tentang dampak sosial informatika. Tentunya kalian pasti sering mendengar apa itu informatika, sosial media, media massa dan sebagainya, platform media dan sebagainya. Nah, itu akan kita ulas pada pagi hari ini. Tentunya kan kalian juga sering, entah itu posting dalam story WA, story Instagram dan sebagainya. Nah, itu apa sih, ada kaitannya nggak dengan materi kita hari ini? Pastinya ada. Nah, itu diikuti bersama apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Izinkan Bapak untuk share screen materi kita pada pertemuan keberapa kira-kira anak-anak? Ada ke-8 dalam minggu ini. Benar sekali. Ya, apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, udah ya? Mohon maaf, sedikit lebih cepat kita memulainya. Dampak sosial informatika. Bapak sampaikan, kalian sebagai siswa SMP tentunya telah banyak menggunakan sosial media, baik untuk keperluan pendidikan, sosial, komunikasi, maupun kebutuhan, e-commerce dan sebagainya. Ya. Karena jadi pentingnya sosial media, jadi sosial media itu sampai punya dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Ya. Jadi harus kita garis bawahi, dunia informatika itu punya dua sisi mata pisau, bisa menguntungkan juga bisa merugikan kita sebagai penggunanya. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam menggunakannya. Platform media sosial itu memudahkan banyaknya terciptanya berita bohong jika kita tidak pandai-pandai untuk mengklasifikasikannya, membedakan dan sebagainya. Ya. Ikut Bapak sampaikan garis besar apa yang akan kita pelajari pada mungkin satu semester ini dalam bab dampak sosial informatika. Yang pertama yaitu fungsi sosial media serta dampak positif dan juga negatifnya. Berikutnya kita coba mengidentifikasi sebuah sumber berita, apa bisa dikatakan sumber berita yang layak dan juga sumber berita yang bisa dipercaya. Yang berikutnya mengetahui apa itu cyberbullying. Jadi kalian harus tahu apa itu cyberbullying ketika nanti di akhir kegiatan materi pada hari ini. Berikutnya, mencegah praktik perundungan pada sosial media. Itu yang Bapak harapkan
bisa kalian dapatkan nanti ketika selesai mengikuti materi, tentunya setelah pertemuan ke-3 sampai ke-4 di bab dampak sosial informatika. Sekali lagi anak-anakku, dampak positif sosial media itu banyak sekali. Yang pertama bisa memberikan kemudahan, memperoleh kabar terbaru, baik berita, informasi, dan sebagainya. Yang kedua bisa menghubungkan dan juga menjaga tali persaudaraan, karena yang jauh ada tagline beberapa ponsel dulu, zaman dulu itu mendekatkan yang jauh, ya, karena fungsi dari HP atau handphone tadi. Yang ketiga sebagai sarana meningkatkan kreativitas. Jadi dengan banyaknya sumber media berita, bacaan dan sebagainya, ini menimbulkan banyak kreativitas, bisa saling sharing dan sebagainya. Yang keempat digunakan untuk sarana wirausaha, ada e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya. Berikutnya sarana belajar. Ini yang sering kita manfaatkan dalam lingkungan sekolah. Bapak juga sering menginformasikan kalian bahwa sumber belajar tidak hanya dari buku saja, bisa kalian manfaatkan beberapa platform media, terutama yang digital. Itu salah satu bentuk dampak positif dari sosial media. Kalian bisa baca nanti keseluruhannya, akan Bapak share kaitannya dengan materi hari ini. Lanjut langsung ke dampak negatif media sosial. Ada banyak dampak negatif dari penggunaan media sosial yang kita tidak kontrol atau tidak bisa dalam mengatasinya. Bisa-bisa kita terjatuh atau mendapatkan dampak negatif pada media sosial. Yang pertama yaitu dari segi fisik bisa mengganggu kesehatan mata dan tubuh. Kok bisa? Bisa jika penggunaan kita melebihi batas wajar penggunaan sosial media. Ya, waktunya istirahat, tidur, kita masih asik-asikan menggunakan telepon, handphone. Ini bisa mengakibatkan menurunnya mungkin fungsi mata, kesehatan otak, pengingat dan sebagainya karena penggunaan gadget yang berlebihan. Mudah terbawa emosi. Ya, sekali lagi di sosial media itu ada banyak stranger, orang umum yang akan banyak kita temui, kita nggak pernah tahu karakternya. Ketika kita sering menggunakan sosial media tanpa kontrol, barangkali akan mudah yang namanya terbawa emosi. Yang kedua, terlalu banyak informasi serta berita kekerasan dan juga kejahatan. Terlupakannya bahasa formal, ini sering kalian temui menggunakan bahasa slang, bahasa gaul dan sebagainya dalam berinteraksi di sosial media. Ya, jadi itu termasuk dampak negatif. Jadi jangan dianggap keren sesuatu bahasa yang bukan baku, bukan bahasa Indonesia yang biasa kita pakai di lingkungan umum, tapi di lingkungan sosial media itu biasanya menggunakan bahasa slang dan sebagainya. Itu cenderung bukan keren, tapi merujuk ke dampak negatif. Dan juga seringnya terjadi penipuan secara online, baik scam, terus pencurian data, penipuan dan sebagainya. Cyberbullying juga termasuk yang nantinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik anak-anakku, langsung saja kita lanjutkan. Mengidentifikasi kebenaran informasi. Kenapa ini menjadi penting dalam pertemuan pertama kita, sebelum kita mencoba untuk mengenal atau mengetahui apa itu cyberbullying, kejahatan yang lain, perlu Bapak garis bawahi bahwa mencari sumber berita yang benar itu menjadi hal yang pertama atau hal yang perlu kita kuasai istilahnya, hal yang perlu kita tanamkan di awal. Ada berita bohong atau istilah hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Jadi informasi yang seolah dibuat-buat, benar adanya, tapi tidak menggambarkan sesuatu yang menggambarkan di lapangan atau sesuatu keadaan sebenarnya. Jadi hanya dibuat-buat. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu maupun April Mop. Nah, kalau April Mop kan memang budaya dari daerah barat yang memang sengaja membuat suatu kebohongan. Ya, tapi ini lain, kalau berita hoax ini tujuannya untuk membuat masyarakat resah, tidak nyaman, dan juga kebingungan. Memang dibuat seperti itu, dibuat chaos, dibuat kebingungan. Akhirnya orang-orang memanfaatkan dari bingungnya berita yang muncul, entah itu dari pesatnya informasi yang tersebar, penggunaan iklan dan sebagainya. Jadi mereka memanfaatkan sumber kebingungan dari beberapa penerima berita hoax. Lanjut. Nah, ini Bapak ingin langsung tanya ke kalian kaitannya dengan masih belum, ada satu lagi cara mengidentifikasi kebenaran informasi bisa itu dikatakan hoax atau bukan. Yang pertama adalah hati-hati dengan judul yang provokatif.
sering kita temui judul-judul berita ataupun tagline judul suatu konten itu menarik perhatian banget. Contohnya di YouTube ya, itu menarik banget. Terus ada di headline berita dan sebagainya. Kita harus hati-hati dulu dengan judul yang provokatif. Biasanya tidak sama dengan isi bacaan atau isi berita yang disampaikan karena hanya mencoba memikat pembaca di situ ya. Yang kedua, cermati alamat situs sebagai sumber berita. Kalau sumber yang dicantumkan tidak valid atau sumber naskah berita yang tidak pernah ada, ini patut dicurigai bahwa berita itu adalah berita hoax. Yang ketiga adalah periksa fakta. Jadi memastikan bahwa benar nggak apa yang disampaikan dalam suatu berita ini benar atau ya adanya. Jadi kalian jangan sampai semena-mena langsung di-share, dipublikasi dan sebagainya ya. Yang keempat, cari informasi pembanding. Maksudnya seperti apa? Jika kalian menerima satu informasi yang dianggap rancu, coba cari atau googling, searching informasi yang sama dari sumber yang lain. Setelah itu dibandingkan kira-kira kecocokan atau kevalitan sumber berita ini bisa dipastikan benar nggak. Jadi 4 hal ini yang harus kalian kuasai ataupun kalian tanamkan ketika menerima berita hoax atau berita palsu. Nah, sampai sini paham? Kalau misal paham, bisa dong kasih tanda jempol mungkin atau kalimat paham dalam teks di Google Meet-nya. Atau mungkin tidur semua. Ya, terima kasih. Berikutnya masih saya share screen ya kalau nggak salah. Ya. Terakhir, Bapak coba berikan pertanyaan buat kalian sebagai penutup materi hari ini sebelum nanti akan Bapak tindak lanjuti dengan tugas dan sebagainya akan kirim. Coba ini kalian identifikasi ada 2 berita yang tampil pada layar kalian. Ada berita A dan juga berita B. Kira-kira boleh dituliskan di kolom chatting mana yang termasuk berita hoax dan juga mana yang termasuk berita benar. Jadi A berita titik, B berita titik-titik. Jadi seperti itu. Coba ada waktu mungkin 10 menit untuk bisa memastikan identifikasi mana yang termasuk berita hoax dan juga berita benar. Yang pertama, jalur pendakian terpanjang dan mistis itu diangkat oleh majalah Times Indonesia. Yang kedua, ada satu tajuk yang berbunyi Presiden Jokowi resmikan bendera baru tahun ini. Oke, saya record jawaban kalian. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apakah dirasa ada pertanyaan? Boleh raise hand jika memang ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dan sebagainya. Ya, baik, Bapak persilakan. Silakan di on mic-nya. Adik Nabila, silakan. Oke, terima kasih Bapak kesempatannya. Saya mau tanya, di situ tadi kan Bapak menyebutkan sosial media. Bedanya sosial media sama aplikasi itu apa ya, Pak? Baik, izin langsung saya menjawab. Bedanya sosial media dengan aplikasi. Kalau kita bicara aplikasi itu secara umum ada aplikasi perkantoran. Kemarin seperti yang dijelaskan Bapak di pertemuan sebelumnya. Ada aplikasi pengolah angka, mapping dan sebagainya. Terus aplikasi tools editing dan sebagainya. Nah, kalau sosial media lebih dikelompokkan lebih kecil lagi menjadi sebuah aplikasi yang kaitannya dengan hubungan sosial media yang menghubungkan kita dengan dunia luar, dunia umum, global dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada jawaban dari teman-teman yang nanti bisa membantu. Apakah sudah jelas, Nabila? Iya Pak, sudah jelas. Terima kasih. Yang lain barangkali sebelum Bapak tutup pertemuan kali ini. Jelas, Pak, jelas. Terima kasih Taufik ya. Lain kali lebih semangat lagi kalau mendengarkan materi.
Baik, untuk hari ini sekian Bapak akhiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.